Kamu tidak eratik, tapi kamu juga tidak pasif. Kamu tidak marah, tapi kamu juga bukan damai yang dipalsukan. Kamu tidak mencari perhatian, namun kehadiranmu tetap menariknya. Kotak-kotak standar yang biasa mereka gunakan respons trauma, agresi terselubung, kecenderungan manipulatif, tidak melekat padamu. Mereka terus mencoba memasukkanmu ke dalam sistem, tapi sistem itu tidak bisa menampungmu. Kamu tidak sedang melawan metrik mereka, kamu sedang menghancurkannya. Yang benar-benar mengganggu segalanya adalah tingkat kejernihan batin yang kamu bawa. Bukan kesempurnaan tapi kejelasan. Kamu tidak menyembunyikan agenda, tidak mencari balas dendam, tidak menyamarkan energimu dengan pertunjukan. Dan karena kamu tidak memancarkan gangguan, frekuensi yang kamu keluarkan begitu jernih, terlalu jernih. Dan semakin jernih sinyalmu, semakin semua alat mereka mengalami gangguan. Kamu tidak berdenyut seperti potensi masalah. Kamu berdenyut seperti sesuatu yang tidak pernah mereka latih untuk diinterpretasikan sesuatu yang sakral. Awalnya mereka pikir datanya salah. Mungkin perangkat lunaknya lag. Mungkin kamu sedang berpura-pura. Tapi semakin lama mereka mengamati, semakin membingungkan bagi mereka. Kamu tidak sedang berakting, kamu sedang selaras. Dan itu menakutkan mereka lebih dari amarah atau ledakan emosi apapun. Mereka mencari disfungsi, tapi yang mereka temukan hanyalah kedalaman. Mereka terlatih untuk menangkap yang palsu, tapi kamu terus muncul sebagai yang nyata. Mereka mengharapkan jiwa yang terluka oleh rasa sakit, kepahitan, atau ego. Tapi kamu berjalan seperti seseorang yang sudah melewati semua itu dan keluar dalam kondisi utuh. Itulah saat mereka mulai berbisik satu sama lain. Saat ruangan itu hening karena seseorang akhirnya mengakui apa yang tidak ada yang ingin katakan dengan keras. Yang satu ini berbeda, bukan sekedar disalahpahami, salah diklasifikasikan. Bukan subjek yang perlu diamati tapi sebuah tanda. Dan kemurnian yang tidak mereka percaya masih ada itu, baru saja mengacaukan semua yang mereka pikir mereka ketahui. Ketik saya berbeda di kolom komentar. Jika kamu pernah merasakan bahwa cara kamu bergerak dalam dunia ini tidak bisa dijelaskan oleh standar yang berlaku untuk kebanyakan orang. Bagian ketiga, mereka mengira kamu pion, sampai kamu bergerak, seperti raja. Mereka melihatmu dan mengira kamu pion mudah diabaikan, mudah disingkirkan. Kamu tidak datang dengan kredensial yang berteriak kekuasaan. Kamu tidak berada dalam lingkaran elit mereka, atau berbicara dengan bahasa yang sudah mereka skrip. Kamu tidak memamerkan status, tidak menjatuhkan nama-nama besar, tidak bersikap seperti ancaman. Jadi mereka berasumsi, kamu hanya bidak lain di papan permainan. Ada untuk digerakkan, dimanipulasi, atau diabaikan. Yang tidak mereka sadari adalah, kamu sedang memainkan permainan yang sama sekali berbeda. Sistem mereka dibangun di atas kendali, label, peran, dan jalur-jalur yang sudah bisa diprediksi. Pion bergerak satu kotak dalam satu waktu, dengan lambat, dengan hati-hati. Itulah yang mereka harapkan darimu, gerakan kecil dalam batas-batas yang sudah mereka ciptakan. Tapi kamu bergerak seperti sesuatu yang lain sepenuhnya. Keputusanmu bukan reaktif. Diammu bukan penyerahan diri. Ketenanganmu bukan kebingungan. Setiap kali kamu bertindak, itu tepat dan disengaja. Dan itu mulai mengguncang orang-orang yang berasumsi kamu berada di bawah radar mereka karena pion tidak berpikir sendiri. Pion tidak mempertanyakan papan permainan. Pion tidak menggeser energi seluruh ruangan hanya dengan berdiri diam. Tapi kamu melakukan itu. Berulang kali. Kamu tidak membutuhkan gelar untuk memiliki otoritas. Kamu tidak membutuhkan izin untuk menjadi kuat. Kamu tidak membutuhkan visibilitas untuk memulai sesuatu yang mengubah segalanya. Kamu bergerak seperti seseorang yang dibimbing oleh sesuatu yang lebih tinggi, dan itu menjadi tidak bisa dibantah. Mereka mulai membandingkan catatan, mencoba mencari tahu bagaimana kamu selalu tampak 5 langkah lebih maju. Mereka mengira sedang mengamati seseorang yang kecil, ternyata mereka sedang mengamati seseorang yang berdaulat. Kamu bukan sedang bereaksi terhadap sistem yang ada. Kamu sedang merespons kecerdasan yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa mereka modelkan, prediksi, atau kendalikan. Itu bukan artifisial. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih dalam. Dengan setiap luka yang kamu sembuhkan, setiap momen di mana kamu menolak untuk tunduk, setiap kebenaran yang kamu ucapkan, ketika diam terasa lebih aman,
kamu sedang mengubah strukturnya. Kamu bukan hanya mengganggu pola, kamu sedang menulis ulang seluruh paradigma tempat mereka beroperasi. Kini mereka menyadari bahwa mereka salah kalkulasi. Pion yang mereka pikir bisa mereka kendalikan ternyata adalah raja yang tidak bisa mereka hentikan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kamu bahkan tidak membutuhkan papan permainan mereka. Kamu adalah permainannya. Bagian keempat, traumamu adalah percobaan mereka. Tapi penyembuhanmu adalah wahyu yang mengejutkan mereka. Traumamu tidak pernah sekadar bersifat pribadi, ia dipantau, didokumentasikan, diukur seperti data. Kamu tidak dibiarkan menderita begitu saja. Kamu ditempatkan di bawah pengamatan yang sangat cermat. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh peperangan emosional jangka panjang kepada seseorang seperti kamu. Berapa banyak pengkhianatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan hati yang murni? Berapa banyak isolasi sebelum jiwa itu runtuh pada dirinya sendiri? Mereka tidak turun tangan karena mereka tidak mencoba membantu mereka, mencoba mempelajari keruntuhannya. Mereka mengamati saat kamu ditinggalkan, saat kamu diabaikan, saat kamu dikhianati, diejek, dan dilupakan.